bahasa adalah al-khofa, artinya samar. Terus sekalian di nomor. Adapun secara istilah adalah istilah adalah jaroyanun nafasi dan nutqi bil harfi fil i'timadi ala makhraji di wasolnya. Untuk di mantunya cara bacanya diwasolkan. Kita berkenan jaroyanun nafasi dan nutqi bil harfi fil i'timadi ala makhrajihi, mengalirnya hembusan nafas atau hawa ketika mengucap huruf karena lemahnya tekanan pada makhraj huruf tersebut. Ya, jadi artinya namanya al-hamas adalah mengalirnya nafas. Ya, artinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari, mengalirnya hembusan nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan pada makhraj huruf tersebut. Ya. Huruf hamas ada 10. Ya, ada berapa huruf hamas? 10. Ada 10. Ya. Dan ulama-ulama kita telah memudahkan ya dengan membuat kalimatnya supaya mudah untuk kita menghafal. Yang mana dibuat rumus ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Sama-sama. Fahatsahu syakhsun sakat. Ada 10 ya. Yang pertama adalah sesuai dengan rumus ada fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, ta. Ya, yang mana di di rumus ini ya kalimatnya berbentuk kalimat karena artinya adalah maka ia dianjurkan oleh seorang untuk diam. Seperti itu. Baik. Di hamas itu sendiri ada 3 tingkatan saudara. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, ya huruf hamas ini sangat kuat ketika bertasydid. Ya, paling kuat ketika bertasydid. Ya. Dibanding dengan bedakan yang saya baca tashtaruna syid sukunnya. Tashtaruna sama wasyamsi lebih kuat mana? Wasyamsi. Maka tingkatan yang paling pertama paling kuat adalah ketika huruf hamas bertasydid. Seperti bisu ya. Ihdinas siratal mustaqim seperti itu ya. Jadi huruf hamas itu ya paling kuat ketika bertasydid ya. Yang kedua ya tingkatan sedang ya. Ya, tingkatan sedang ini adalah huruf hamas ketika keadaan sukun ya, di kuat tapi sedang, tidak sekuat ketika tasydid ya. Seperti faslun istaghfir seperti itu ya. Yang ketiga ya tingkatan lemah adalah ketika berharokat ya, mengalir nafas tapi tidak begitu kuat ya. Siropo si ya, maksudnya tidak terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nggak enak. Terlalu berlebihan. Maka paling lemah adalah ketika huruf hamas berharokat. Ya. Kita lihat di fahatsal syamsu sakat di huruf 2 huruf terakhir itu adalah kaf dan ta. Ya. Kaf dan ta ini sifatnya nafasnya mengalir. Tapi juga mempunyai sifat syiddah, tertahannya suara. Ya. Maka sambil keterangan di kitabnya Syekh Mahir Al-Munajid. Ya, pernah dengar nama ini ya. Syekh Mahir Al-Munajid. Barusan. Lalu jujur. Al-Munajid ya. Beliau ini gurunya Kiai Mudawi. Yang kemarin hadir di Masyarakat yang Mudawi. Nah, itu Syekh Mahir adalah gurunya. Beliau asli dari kalau Syria. Jadi sekarang beliau menetap di Indonesia, buka pesantren di daerah selatan Kalbar. Ya, beliau dalam kitabnya beliau tadi sudah kita terjemahkan. Ya. Di antara hal yang sebaiknya diingat adalah huruf ta dan kaf. Ya, keduanya adalah huruf syiddah, ya, atau tertahannya suara. Ya.
Maka ketika tak dan kaf ini sukun, ya, tak dan kaf ini sukun, maka yang tampak terlebih dahulu ini syiddahnya. Ya, contoh at, ya, suaranya tertahan. Ya. Dan nanti setelah disukunkan, maka tampak hamesnya, tapi tidak sebanyak ya hamesnya huruf yang lain seperti f. Tapi kalau tak dan kaf ini mengalirnya atau hamesnya itu sedikit, ya, nafasnya keluar cuma sedikit ya, sedikit ya, tidak berlebihan, seperti itu. Oke. Ya. Ketika keduanya berharokat, maka harus sangat sedikit dan terkesan tidak ada. Ya. Jadi, kalau kita mengucapkan tak dan kaf kan seperti tidak ada keluarnya nafas. Ta, ya, bahkan guru kita tidak mengajarkan ta itu keluar nafas. Seperti itu. Ya. Tidak diajarkan. Maka ketika berharokat terkesan tidak ada sifat halus. Yang selanjutnya, beliau juga mengingatkan termasuk kesalahan di banyak tempat adalah ketika tak sukun bercampur dengan sin sukun. Ya, nah, seperti itu. Okay. Nah, apalagi kalau tak sukun setelah itu ada huruf sin. Ya, contohnya. Masih belum contoh ayatnya. Ya, itu ada. Ya, ya. Ya contoh ya. Batsu. Ya, kadang kalau orang nggak tergi batsu itu perlu dihati-hati ketika tak sukun ya. Sekali lagi intinya tak dan kaf ini hamesnya ketika sukun tidak sebanyak huruf yang lain, karena kaf dan tak ya sedikit berbeda, yakni punya sifat syiddah atau tertahannya suara. Ini terkait dengan huruf atau sifat hames ya, khususnya di kaf dan tak. Baik, itu yang pertama adalah al-hames, ya, mengalirnya nafas. Sifat yang kedua adalah jahr, ya, atau al-jahr, ya, ini adalah tertahannya nafas. Ya. Misalnya bisa dibacakan untuk keterangan di bawahnya sampai dengan nazarnya. Ada jangan. Oke. Saya bantu contohkan. Nanti insya Allah selanjutnya bisa mempraktekkan. Harapannya dengan setelah 12 tahun ini bisa mengamalkan. Supaya materi sifat huruf ini bisa tersebar. Seperti itu. Secara bahasa adalah al-i'lan, ya, artinya pemberi pengetahuan. Ya, secara istilah artinya adalah inhibasun nafasi 'inda nutqi bil harfi li quwwatil i'timadi 'ala makhrajihi. Ya, yang artinya adalah tertahannya hembusan nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan pada makhrajnya. Yang mana huruf hari ini ada 19 huruf selain huruf hamas. Ya, yang mana terkumpul dalam rumus di dalam selanjutnya. Azuma waznu qari'in fi rabbin jadda qalaba. Ya, yang artinya adalah sungguh berat timbangan pahala seorang pembaca Al-Qur'an yang dapat memalingkan pandangan dari hal yang haram serta bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya, ada 19 huruf. Ya, maka untuk memudahkan nanti dia menghafal, maka cukup dia menghafalkan yang hamas. Yang hamas cuma 10. Dan kalimatnya mudah. Fahasahu syakhsun sakat. Ya, itu maka yang fahasahu itu hamas. Selain 10 huruf tersebut maka sifatnya jahr. Itu supaya tidak menghafal semuanya. Karena yang al-Duma ini lumayan panjang kalimatnya. Al-Duma was muqari'in sampai jadda qalaba. Seperti itu. Baik, itu untuk sifat yang kedua, yakni tertahannya nafas. Baik, selanjutnya untuk yang tidak banyak penjelasan, ya artinya berlawanan dengan sifat yang hamasnya, tidak ada nafas yang keluar, ya seperti a,
so, ma, wa, seperti itu. Za itu yang mengalir suaranya, bukan nafasnya. Za, itu yang mengalir suaranya, bukan nafasnya. Seperti itu. Baik, sifat yang ketiga yakni asyiddah ya, atau syiddah ya, yang mana artinya adalah tertahannya suara. Oh, terus ada yang nomor 4. Syiddah secara bahasa adalah al-quwwah, artinya kuat. Adapun secara istilah adalah inhibasus sawti 'indan nutqi bil harfi li quwwatil i'timadi 'ala makhrajihi. Artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan pada makhrajnya. Baik, itu pengertian dari syiddah secara bahasa artinya adalah Kuat. Ya, secara istilah ya, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut karena kuatnya tekanan pada makhrajnya. Ya, huruf syiddah ada 8 yang terkumpul dalam rumus ajid qatim badat. Silakan tirukan. Ajid qatim badat. Ya. Ini saya sedikit kurang fokus. Ajid qatim badat ya, disukunkan ya. Yang mana di kalimat tersebut artinya adalah aku mendapati istiqomah menangis ya. Maka ada 8 huruf. Yang pertama adalah hamzah, jim, dan qaf, ta, ba, kaf, dan kanta. Lalu keterangan di bawahnya, tertahannya suara ini menjadi sempurna jika huruf dalam kondisi sukun. Ya, khususnya pada 6 huruf ya. Hamzah, qaf, ta, ba, jim, dal yang memiliki sifat jahr dan syiddah. Ya, jahr tadi apa? Tertahannya suara. nafas. Oke. Beda ini jahr dan syiddah. Ya, kalau syiddah tertahannya Suara. Jadi karena 6 huruf ini ya punya sifat jahr, punya sifat syiddah. Suaranya tertahan, nafas juga tertahan. Maka ketika sukun lebih kuat. Ya. Ya. Apo. Ya, huruf qaf, ta, ba, jim, dal ada tambahan kotolah ya. Atau hurufnya dipantulkan ya. Maka lebih kuat lagi atau ajid seperti itu. Oke. Lain halnya, nah ini sudah kita bahas tadi ya, yakni kaf dan kanta yang memiliki sifat ya hamz dan syiddah ya, mengalirnya nafas dan tertahannya suara. Maka dengan ini akan diketahui perbedaan nafas dan suara. Jadi, kalau maka tertahannya suara. Suaranya tertahan, tapi ada hamznya. Nah, ada nafas yang mengalir. Nah, maka ketika sukun lebih lama lagi. Seperti itu. Maka nanti dengan harapannya dengan mengetahui sifatnya maka kita bisa mengetahui mana yang nafas tertahan nafas, mana tertahannya suara. Itu untuk sifat yang ketiga atau syiddah atau syiddah yang artinya adalah tertahannya suara. Baik, selanjutnya ya sifat yang keempat ya adalah rikhwah ya, artinya adalah mengalirnya suara. Bisa dibantu untuk membaca keterangannya mulai dari cara bahasa sampai dengan istilahnya. Secara bahasa adalah lin, artinya lunak. Alin. Secara bahasa adalah alin, artinya lunak. Adapun secara istilah adalah jaroyanus sawti 'indan nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'ala makhrajihi. Mengalirnya suara atau memanjangnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan pada makhrajnya. Jadi rikhwah ini adalah mengalirnya suara. Ya. Sudah diceritakan tadi istilahnya. Ya. Huruf rikhwah ada 16. Ya, selain daripada huruf syiddah dan huruf tawassul ya, yang terkumpul dalam rumus khud wasahaffafat bin syusil zayasakin. Ya, artinya adalah kerjakanlah walau kebaikan maka terlihat jelas orang yang lalai. Kalau ulama kita ya
membuat rumus tapi tetap ono artinya. Ya, seperti itu ya. Dikerjakanlah walau sedikit kebaikan, maka terjelas orang yang lalai. Masya Allah. Itu untuk huruf yang mengalir, ya, mulai dari kho dan woi fa sampai yang terakhir adalah sin dan ha. Ya. Nah, untuk membedakan syiddat, rifwah dan tawasud, ya, maka dengan cukup ya hafalkan huruf yang syiddat dan tawasud saja. Keterangan di bawahnya, seseorang yang membaca Al-Quran sebaiknya berhati-hati kepada 5 huruf tawasud, yakni lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya, pada huruf tersebut terdapat aliran suara, tapi tidak sampai mengalirnya seperti rifwah. Ya, dan tidak terlalu tertahan seperti syiddah. Ya, huruf tawasud ada 5. Ya, ini apa namanya terkumpul dalam rumus lim mar, ya, dalam nun, ain, mim, dan ro. Lim Umar, ya, pelan-pelan wahai Umar. Ini lim Umar ini adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Umar bin Khattab. Ini ada riwayatnya ternyata, ya. Sepertinya kalau dalam riwayat lim ya Umar, lim ada yanya, tapi yanya atau wahainya digunakan untuk memperingat. Di lim Umar dijadikan rumus, ya, huruf yang tawasud. Nah, maka nanti kita membedakan syiddah, rifwah, tawasud, ya. Ya, hafalkan yang syiddah saja, yakni ajib, khotib, bakat. Ya, di syiddah ada hamzah, jim, dal, qaf, qaf, ba, kaf, dan ta, ada 8. Ya, ditambah 5. Ya, 13. Ya, lam, nun, ain, mim, dan ro. Singkat, lim, dan umar. Dengan ingat tawasud, lim umar, syiddah, ajib, khotib, bakat. Dan rifwah sisanya. Sisanya selain 13 huruf tadi. Seperti itu. Baik. Baik, sifat yang kelima, ya, yakni isti'la atau al-isti'la yang artinya adalah terangkat. Ya, menurut kami istilah ini yang terangkat apa? Nanti dijelaskan di penjelasannya. Ya. Karena Ustazah nantinya bisa dijelaskan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa adalah al-irtifa'u, artinya terangkat. Adapun secara istilah adalah tasa'udus sawti bil hurufi fil hanakil a'la. Gitu, Ustaz. Ya, Masih ya. belum bisa. Sambung saya. Terangkatnya suara pada langit-langit atas ketika huruf diucapkan. Ya. Dijelaskan di bawahnya, ya, ada yang mengatakan juga terangkatnya pangkal lidah mengarah ke langit-langit. Itu pengertian mudahnya, ya. Saat mengucapkan huruf isti'la. Maka ya ketika mengucapkan huruf isti'la atau kita permudah dengan huruf tebal. Ya, huruf tebal ini yang terangkat adalah pangkal lidah. Ya, bukan berubahnya di bibir. Ya, kadang masih terbawa kita. Ya, so, bo. Nah, padahal secara pengertian yang terangkat adalah pangkal lidahnya, bibir nggak berubah. So, bo, bibir tetap. Ini perlu latihan. Kadang sudah pas kalau pelatihan awal muantap. Ya. Tapi ketika membaca kadang tidak sadar diri, ya, tidak menyadari. Jadi pengucapan huruf isti'la ini adalah terangkatnya pangkal lidah, bukan di berbentuk u bibir. Huruf isti'la ada 7, ya, yang terkumpul dalam rumus khussabatil. Ya. Apa rumusnya? Khussabatil. Ya. Tapi kalau mudahnya huruf-huruf yang berbunyi o, ya, ko, so, do, to, do, ko, so, do, to, do, go, ko, so, do, ko. Mana kalau yang sudah baca tajwid itu hukum ro,
Mana di rumus ini mengandung arti pada saat musim panas tinggallah di rumah sempit yang terbuat dari pohon tebu. Itu untuk di rumus ini. Baik, selanjutnya ada 5 tingkatan isti'la. Yang pertama saat berharakat fathah dan alif, ya, berharakat fathah dan ada alif setelahnya atau dibaca panjang. Ya. Di kalimat bokot, silakan diulang. Bokot. 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 Ya, tapi lidah ini. Bokot. Bokot. Al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Itu namanya istilahnya lebih nampak ya, karena dibacakan panjang. Ya. Tingkatan yang kedua berharakat fathah dan tidak ada alif atau dibaca pendek. Ya. Coba kita tirukan. Ghalabu bersama. Ghalabu. 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 Qaraba. Qaraba. Ya, roh ini tidak termasuk istilah karena nanti hukumnya sendiri. Ya, ada dua hukum roh. Ya, ada takfir dan Takik. dan bahasa juga. Yang ketiga tingkatan istilah adalah ketika berharakat koma. Ya. Coba ya. Jika sifat istilah tidak dipraktekkan maka biasa biasa. Coba lidah diterukan sama. Ya. Kelihatannya yang biasa, tapi kalau istilah akan lebih tebal lagi. Ya, di pangkalnya diangkat. Ya. Ghufranak bersama. Ghufranak. 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 Duriba. Duriba. Itu dengan istilah yang ketiga ketika berharakat koma. Yang selanjutnya berharokat sukun. Nah, ini harus dikuatkan istilahnya, ya, terutama ya huruf tersebut termasuk kategori mengalir. Ya. Ya, contohnya ilfir. 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 Ya. Jadi diusahakan bibirnya tidak bergerak, ditahan. Ilfir. Dialurkan ilfir. Seperti jika di surat yang sering kita baca. Ghairil maghdubi. Kadang pokoknya dimaklumkan ghairil maghdubi. Dan teman-teman gedung seperti itu ya. Ini sering terjadi kesalahan. Yang selanjutnya ilriba. Itu sukun. Ini lumayan repot ya. Di topi lidah tebal dan nanti di pembahasannya dia tetap jadi menempel. Jadi menyeimbangkan menempel dan mengalir cukup ya perjuangan ekstra. Ribet. Yang kelima berharokat kasroh. Ya, coba semuanya. Ya, coba istilahnya dihilangkan atau pangkalnya turun. Biasa. Tapi kalau tebal beda lagi. Nah, sampai ketika berkasroh nah itu dia. Ya, akhirnya campur wau. Jadi bibir tidak terlibat. Cuma yang aktif adalah pangkal lidahnya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kasta masih isik. Sadaqallahul azim. Itu huruf tebal yang dapat kasroh. Contoh di buku adalah kalimat dhi'afa bersama. Dhi'afa. Min ghillin. Baik, di keterangan bawahnya ada keterangan hal yang perlu diperhatikan adalah ya ketika huruf qaf, kha dan ghain ya ketika huruf kasroh
tafkhimnya termasuk tingkatan terakhir atau tidak terlalu kuat ya. Namun kadar tafkhimnya tidak sama ya atau lebih rendah dari 4 huruf ya. Iqtar ya. Jadi kita bahas ya. Iqtar itu hurufnya menempel ya. Sod, bod, to, zo. Ini apa namanya? Sod, bod, to, zo lebih kuat karena merapat atau menempel ya. Coba semuanya. Soi, 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 soi. Ya, nempel, tidak buka. Soi, soi, nah kesulitan. Soi, soi, oi, 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 oi. Ya, karena huruf ini punya istilah dan getok menempel. Beda dengan of, khoi dan ghaib itu punya sifat istilah dan infitah. Infitah tadi adalah membuka. Tidak terlalu seperti soi. Coba oi, 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 khoi, 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 khoi. Lebih apa namanya? Lebih ringan atau lebih rendah kekuatan istilahnya daripada 4 huruf yang ikhfa. Ini sod, bod, to dan zo. Secara teori insyaallah kita sudah memahami, tinggal nanti praktek. Karena kita tujuannya kita mengetahui teorinya dulu. Di praktek. Ternyata saudara sifat yang keenam adalah istighfar. Ya, artinya adalah merendah. Ini kebalikan dari isti'ala. Pada istilah adalah istighfar. Artinya adalah merendah atau pangkal lidah itu turun. Selanjutnya bisa dibacakan keterangannya, saudara. Secara bahasa inkhifad al-inkhifad Jadi wakaf al-inkhifad artinya merendah. Adapun secara istilah adalah adamu tasa'udis sauti bil hurufi fil hanafil a'la. Tidak terangkatnya suara pada langit atas ketika huruf tersebut diucapkan. Jadi istighfar ini sekali lagi adalah kebalikan dari istighfar. Maka hurufnya adalah selain dari 7 huruf tadi, selain dari khusodol mungkin ya, hurufnya adalah ya sabata izzu man yujawwidu harfahu idsan la syaka. Ya. Artinya adalah tetaplah kemuliaan orang yang mentajwidkan bagian hurufnya ketika tanggal giginya yang mengadu. Itu ada riwayatnya. Istighfar. Hurufnya ada apa namanya? Ada berapa tadi selain 7? Ya, tadi sekitar 2 ya. Sekitar 21 22. Sa, ba, ta, ain, zaid, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, dal, sin, lam, shin, kaf. 21. Ya, kita mengikuti pendapat yang 28 huruf hijaiyah. Oke, apa namanya tentang istighfar. Selanjutnya, ya sifat yang ketujuh, ya adalah al-iqbal, ya atau iqbal, ya, secara bahasa adalah al-iqbal, adalah menempel. Sebenarnya mau dibaca saja untuk keterangannya dan secara istilahnya. Al-itbaq secara bahasa artinya menempel. Ya, Al-ilsaq. Al-itbaq secara bahasa adalah al-ilsad. Al-ilsaq artinya menempel. Adapun menurut istilah adalah ya supaya memudahkan ya. Waduh ya. Berarti ini ilal hanakil a'la terus untuk apa bagus. Ya, saya bagi menjadi 3 bagian nih. Ya, yang pertama sampai ilal hanakil a'la, terus bayan hasilus sautu ya bima bainal lisani wal hanakil a'la.
an yartafi'u dhahrul lisani ila hanakil a'la. ilal hanakil a'la mutbaqan lahu fayanhasiru sautu fima bainal lisani wal hanakil a'la A'la. a'la A'la. fima bainal lisani wal hanakil a'la. Oke, ngapunten, terus ternyata di Syekh Indonesia juga a'ala. Itu betul a'ala. Betul a'ala. Wal hanakil a'la. Sama seperti kita. Artinya sadar. Terangkatnya punggung lidah ke langit-langit atas dalam keadaan menempel sehingga suara menjadi terbatas antara lidah dan langit-langit atas. Itu artinya secara bahasa adalah menempel atau al-ilsaq. Secara istilah terangkatnya punggung lidah ke langit-langit atas dalam keadaan menempel. Ya, sehingga suara menjadi terbatas antara lidah dan langit-langit atasnya. Intinya adalah antara lidah dan langit menempel. Ya, ada berapa hurufnya? Ada 4. Ya, sod, bod, to, dan dho. Ya. Dan seluruhnya adalah isti'la. Ya. Jadi semua huruf irbat itu adalah huruf isti'la. Ya. Dan bukan sebaliknya. Nah, tidak semua istilah itu irbat. Kalau keterangan tidak terlalu banyak, ya intinya lidah menempel pada langit. Itu yang pertama, al-irbaq atau irbat artinya menempel. Lawannya adalah nomor 8, ya, infitah atau al-infitah artinya adalah terbuka. Secara bahasa, ya, contohnya saja silakan. Secara bahasa adalah al-iftiraq, artinya terpisah. Adapun menurut istilah adalah at-tajafi bainal lisan wal hanakil a'la 'inda an-nutqi bil harfi. Renggangnya antara lisan dan langit-langit atas ketika mengucapkan suatu huruf. Jadi apa namanya? Ya, kita ini huruf selain sod, bod, to, dan dha, ya, yang terbuka, artinya langit dan apa namanya? Lidah dari langit tidak menempel. Ya, selain daripada ya huruf sod, bod, dan to dan dha, yang mana ya terkumpul dalam rumus man akhadha wajada sa'atan fasaka haqqul lahu syurbu ghaifi. Orang yang mendapatkan luasan harta kemudian mengembalikan zakatnya, maka ia telah mendapatkan silang rahmat dari Allah. Itu rumus daripada huruf kita. Maka dengan cukup menghafalkan huruf irba. Sod, bod, to, dan dho. Selain huruf tersebut, maka itu adalah huruf infitah. Selanjutnya, ya, nomor 9, ya, al-idlaq atau ringan. Ya. Secara bahasa, silakan. Secara bahasa adalah hiddatul lisani ayaqallaqatu. Hiddatul lisani ayaqallaqatu. Tajaman lisan yakni kelancarannya. Adapun menurut istilah adalah sifatun nutqi bil harfi wa khurujihi min ghalqi lisani wasyafati ayyaqarrahima. Ringannya pengucapan huruf yang keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung. Itu huruf al-idlaq, artinya huruf yang ringan pengucapannya karena keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir, yang mana ada 5 huruf, ya. Ini terkumpul dalam rumus firqamil lubin, orang yang bodoh dari orang yang memiliki akal. Firqamil lubin. Di apa namanya, di kitabnya Farruq
Nanti saya lihat lagi nih. Nanti itu selanjutnya ini suasananya. Orang min lubin kalau di sini fil. Baik, intinya saja ya untuk yang dua sifat araf ini adalah dan apa namanya ismat, ya ringan dan berat, ya tidak apa namanya intinya adalah huruf yang ringan diucapkan, ya seperti fil, min lubin. Ya. Ini karena ya sebagian huruf tersebut fa, ba, dan mim keluar dari bibir atau huruf syafawiyah sudah kita pelajari di tabel huruf, ya, dan sebagian yang lain lam, nun, dan ro keluar dari ujung lidah. Ya. Intinya adalah huruf yang ringan ada huruf yang keluar dari bibir, ya. Nah, seperti waw nanti ada bab sendiri, ya. Fa, ba, dan mim. Yang selanjutnya sebagian lagi lam, nun, dan ro, ya, itu apa namanya keluar dari ujung lidah. Selanjutnya yang sifat yang ke-10, ya, huruf ismat atau al-ismat, yang adalah berat. Ya. Keterangan di bawahnya silakan dibaca Ustaz Maulana dibuka lagi. Kata dasar ismat diambil dari kata as-sumtu yang secara bahasa adalah al-man'u, artinya menahan atau mencegah sebagaimana dalam menahan atau mencegah. Titiknya. Artinya menahan atau mencegah. Gimana? Lanjut. Bagaimana dalam sebuah ungkapan somatal insanu idza mana'a nafsahul kalam, seseorang itu dia tatkala ia menahan dirinya dari bicara. Adapun secara istilah adalah tiqalun nutaqi bil harfi li khurujihi min ghairi tarfil lisani wasyafatain. Beratnya pengucapan pada huruf yang keluar dari makhrajnya selain dari makhraj ujung lidah dan kedua bibir. Jadi untuk huruf yang berat ini, ya, huruf yang selain keluar dari bibir dan ujung bibir, ya, ada 23 huruf, ya, selain huruf diulang, ya. Juz'in kasakhitin sidqatan idh wa'duhu yahubbuka. Ya, waspadalah terhadap perincikan orang yang benci terhadap kebenaran, dan adalah orang yang terpercaya karena nasihatnya dapat menurutmu untuk melakukan kebaikan. Baik, ya, terus ada untuk materi sifat huruf yang berlawanan. Kita baca lagi, ya. Yang pertama, ya, sifat yang berlawanan yang pertama adalah al-hamas, ya, artinya mengalirnya nafas. Ya, ada 10 huruf, ya. Ini bahasa syaksun sakas. Lawannya adalah jahar, ya, artinya adalah pertahannya nafas. Hurufnya selain 10 tadi, maka untuk yang perlu dihafal adalah yang huruf hamas, yakni fahasahu syaksun sakas. Selanjutnya, ya, yang berlawanan yang selanjutnya adalah syiddah dan rikhwah. Syiddah artinya adalah hanya suara. Yang rikhwah adalah mengalirnya suara. Di tengah-tengah syiddah dan rikhwah adalah namanya tawassul, artinya adalah tengah-tengah. Untuk huruf-hurufnya yang perlu dihafalkan adalah syiddah dan tawassul, ya. Syiddah dan tawassul. Ya. Syiddah adalah al-jid bakat, ya. Tawassul adalah lin normal. Selain 13 huruf tersebut, yakni huruf rikhwah. Yang sifat yang berasanya adalah isti'la dan istifal. Ya, isti'la artinya adalah terangkat. Ya, hurufnya ada 7. Hurufnya adalah khussodha bin il. Huruf 7 tersebut, ya, khussodha bin il. 7 huruf selain 7 tersebut adalah sifatnya istifal. Ya, atau artinya adalah merendah. Selanjutnya
Sifat yang prosesnya adalah itbaq dan infitah. Ya. Artinya itbaq itu menempel, ya infitah terbuka. Ya. Itbaq 4 huruf, ya huruf. Selain huruf itbaq, maka itu artinya adalah huruf infitah. Ya. Huruf sifat perlawanan terakhir adalah idlaq dan ismat. Ini idlaq artinya adalah ringan. Hurufnya ada ini harusnya 6. Firra min lubbin. Ya. Sekarang saya sebut dulu nih. Firra min lubbin. Ada 6. Idlaq ada 6 huruf firra min lubbin. Ya, artinya adalah dan lawannya adalah ismat, ya, atau berat. Berat itu berat kok, ya berat atau berat. Ya. Baik, ya. Baik, kita kembali ke halaman 17, ya, supaya memudahkan. Ya, jadi sifatnya berwarna itu ada 10 ditambah 1. Ya, dapat olah jahar hamas, dapat. Jahar hamas, syiddah rikhwah tawasud, isti'la istifal, itbaq infitah, itbaq infitah, idlaq ismat, ismat idlaq. Ya. Jahar hamas, ya. Itu jahar itu tertahan, ya. Hamas mengalir. Jahar hamas dari ini hampir sama artinya, cuma bedanya di suara dan nafas, ya. Istilah istilah terangkat, ya. Bahasa mudanya ini istifal rendah. Kalau ada orang rendah berarti orang istifal. Ya. Itbaq infitah menempel, infitah terbuka. Lalu ismat adalah berat diucapkan, idlaq ringan. Begitu bicara namanya. Ya, coba jahar lawannya syiddah lawannya rikhwah, tengah-tengahnya tawassul. Ya, itbaq lawannya itbaq lawannya infitah. Boleh melihat belum ada menghafal. Ya, itbaq infitah. Ismat idlaq, istifal. Ya. Hamas jahar, ya. Rikhwah syiddah, ya. Tawassul tengah-tengah, enggak ada lawan. Infitah isbaq, idlaq ismat. Ini huruf yang berlawanan. Jadi saling berkesinambungan. Tinggal nanti secara istilahnya perlu diingat. Ya. Tercatat tadi yang jahar hamas itu tertahan mengalir bersama syiddah dan rikhwah. Ya, sama-sama mengalir tertahan, cuma bedanya di suara dan nafas. Ya. Isti'la istifal terangkat merendah. Ya. Itbaq infitah. Ya, menempel. Ismat idlaq berat ringan. Ya. Apa ismatnya hidup ini. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Ya, kita matangkan dulu untuk sifatnya perlawanan di rumah. Ya, nanti selanjutnya di sifat yang tidak berlawanan. Ya, ini yang perlawanan dulu, sifat tidak numpuk. Ya. Kamu nunggu ya tangan di sekolah dan juga rumah tangga ya. Oke, ya, kamu tahu dulu dikuatkan ya. Pertama boleh mencicil untuk depannya ya, untuk menghafal. Nanti ujungnya adalah pastinya adalah menghafal makhrajul huruf dan sifatnya. Seperti itu. Nanti ada cara mudah menghafalnya supaya tidak
terlalu memperberat kehidupan. Maka ini kita pahami teorinya dulu, nanti baru teori dan sekaligus cara mudah menghafalnya. Akhirnya saudara, sebelum kita tutup, kita buka halaman 73. Ya. Ini waqaf, dua sukun dan tasydid. Di pertemuan selanjutnya sudah kita praktekkan untuk baris 1 dan 2 halaman terakhir. Ya. Sebelum daftar pustaka ada yang 73, ada yang 78 kalau ada. Oke. Oke, ya, kita ke baris ketiga. Ya. Satukan yang wasol dulu, kita praktek 2 kali nih, wasol dan waqaf. Ya. Fil mahdi sama. Fil mahdi. Fil mahdi. Fil mahdi. Ya, taknya mengalir, nafas, suara. Kita waqafkan. Fil mahdi. Fil mahdi. Al-bahra. 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 Ya, misalkan hak dan ro, ya jangan sama mengalirnya ya, karena lebih mengalir yang Ha. ro-nya sedikit malam. Al-bahra. Al-bahra. Ulfun. Ulfun. Ya, jangan ul. Jadi kembali ul. Ya. Ulfun. Ulfun. Ulf. Gulf. Ulf. Gulf. Sampai ulf. Ya, ya. Gulf. Ya, saya kan ulf gitu ya. Iya. Ulf. Gulf. Ulf. Gulf. Hilamnya tidak terlalu padat. Ulf atau ulf. Nah, itu ya. Jadi maknya sedikit ya. Ulf sama. Gulf. Ya. Al-ijla. Al-ijla. Al-ijl. Al-ijl. Al-qarhu. Al-qarhu. Ya, maknya terkasar ya. Al-qarhu. Al-qarhu. Al-qarh. 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 Ya, qarh. Haknya ditarik-tarik. Al-qarh. 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 Al-fathu. Al-fathu. Al-fath. Al-fath. Fath. Fath. Untuk yang awal-awal boleh dipisah. Fath. Fath. Tapi kalau ada di sedikit disambungkan. Al-fath. Al-fath. Bukan al-fatah. Bimithli. Bimithli. Hanya mengalir bimithli. Bimithli. Bimithl. 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 Ya, taknya tidak terlalu full gitu ya, tapi sedikit samar ya. Bimithl. Bimithl. Al-ilmi. Al-ilmi. Al-ilm. 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 Lam dan mim punya sifat yang sama ya, tawasul, tidak terlalu mengalir. Ittaba'ta. 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 Hanya ada manis sedikit. Ba'ta. Ittaba'ta. Ittaba'ta. Ittaba't. Ittaba't. Seperti kita bahas tadi, jangan sampai campur dengan sin ya. Bukan ittaba't, bukan ya, tapi ittaba't. Ittaba't. Di fokus di makhluk nyata. Yakni ujung gigi ke pangkal gigi atas. Ittaba't. Khizyun. 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 Khizy. Khizy.
Jadi ya sukun tapi seperti dipanjangkan. Khizzi. Khizzi. Ya, seolah misalnya di panjang tapi bukan panjang. Ya, khizzi. Khizzi. Oke. Baik, itu untuk kalian hari ini. Ya, silakan diperbuat terutama huruf untuk sifat-sifat yang berlawanan. Ya, tidak saya kasih tugas menghafal, tapi kalau mau menghafal monggo tidak saya larang. Ya, seperti itu, tidak saya larang. Boleh dicicil, ya, supaya nanti ketika menghafalkan makhluk huruf dan sifatnya lebih mudah. Ya, ada rumus mudah. Seperti itu. Kalau di pertemuan selanjutnya, ya, jadi sifat ghayru al-mutaqadah dan juga nanti ada waktu di tabel rumus sifat huruf. Di rumus CS, CH, ya, KR seperti itu, kita bahas lebih memantapkan tentang ilmu makhluk huruf dan sifat-sifatnya. Baik, insyaallah itu materi yang kita bahas di hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi ilmu untuk kita, ya, khususnya bisa kita berikan kepada murid-murid kita atau peserta taksim atau di berbagai tempat yang lainnya, ya, dari insyaallah menjadi ilmu yang makhluk kita semua. Kita mengajarkan Quran ini tidak selamanya. Ya, orang kita ajarkan membaca terus dan membacanya benar karena kita dapat amal pahala jariah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan dengan materi. Kalau sekalian praktek Quran gitu. Praktek Praktek membaca. Oh, ini nggak semuanya tahu Quran ya. Ya, itu selanjutnya mungkin ya. Jadi setelah ada tadarusnya dulu. Ya. Tadarus di awal atau di akhir? Di awal aja. Di awal aja nih. Tadarus yang ada tadarus. Monggo. Jadi jalankan diri. Insyaallah mulai total seginya sebelum kita ke materi nutrisi kita tadarus dulu. Tadarus Al-Qur'an. Supaya lebih mantap lagi nih. Baik, insyaallah jika ada pertanyaan, insyaallah kita lakukan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang mampu kita semuanya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Makanya Umi Darah Malang program ini bukan untuk kita sendiri yang menerima pelatihan, tapi kita sebarkan. Dan mengingat di Malang ini pengguna Umi cukup banyak, ya, berubah. Sampai ke pelosok-pelosok. Jadi harapannya semuanya standar bacaannya sama. Yang di kota, yang di desa, kabupaten, semuanya sama kualitasnya. Baik guru maupun siswa-siswinya. Baik, kita akhiri dengan tasbih dan doa majelis dan hamdalah bersama-sama. Shallallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya menyampaikan aspirasi panjenengan kemarin masalah tempat. Jadi saran dari kemarin misalnya dari Satada dan Kepala PJ, kami ini cuma 12 TM, ya, kurang lebih 3 bulan. Maka untuk tempat, ya, mau bisa menyesuaikan atau beliau juga menyarankan boleh dibagi. Ya, 4 TM pertama di mana tuh dibagi menjadi 2 atau menjadi 3 tempat, ya, supaya saling bisa silaturahim. Jadi bisa dikomunikasikan dengan impian rumah tangga, ya, bisa di Lawang atau di Ramposo Sada Makmula. Oke. Sada ulai kuatan Sada ulai. Di Pasir juga ada Sada ulai. Tidak ada 2. Untuk mulai di Makmula.
seperti itu. Oke. Jadi untuk tempatnya apa namanya mohon disesuaikan dibagi. Insya Allah saya mengikut malam. Ya. Kan harinya hanya satu aja kan? Misalnya ganti minggu. Kebetulan minggu kalau banyak agenda ini. Oh, jadi hanya satu aja. Sabtu. Tidak kemungkinan jika ada tidak ahad ya, sesuai dengan kondisi. Jadi kalau komunikasi kali saudara Mukla atau saudara Risa, ya kondisi memang memungkinkan untuk pindah hari, kan 3 minggu terakhir ini, ya 3 minggu ini, kalau minggu ada impian, jadi untuk biasanya cuma Sabtu malam, insya Allah bisa menyesuaikan nih. Oh gitu ya. Hanya satu aja. Oh Sabtu, oke siap. Tapi ketika dari dia sini hanya seandainya tidak harus selalu dari sini ke sana sih, atau nanti 2 minggu sekali ada sana ke sana mau ke lokasi kan apa lebih banyak di sini nggak apa-apa, paling tidak ada pas kesananya. Oke siap. Soalnya kan berdua ini kan nggak bisa orang kita pengen satu nggak masuk kesulitan sih. Oke. Ini kan satunya nggak masuk karena nggak bisa Ini akan ada 3 tempat ya, Rangkuoso, Singosari, Lawang. Apa namanya bisa dibagi 3 bagian. Kita sudah 2 km ya. Ini ya. Jadi 4 km ya. Rangkuoso, Singosari tahu. langsung Singosari Oh gitu. Siap. Jadi dibagi 2 mawon nih. Sama Singosari aja. Kita kali kan ngobrol dengan 2 training makan.